SPD selaku Wakil Kepala Sekolah urusan sarana dan prasarana diundang untuk mengambil tempat. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, kami mengingatkan kembali kepada peserta didik yang sementara berada di rumah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, jika Anda mengalami masalah pada audio Anda, maka ada setelan di device Anda atau HP Anda yang perlu diatur sehingga Anda bisa mendengar suara dari gedung serbaguna ini dengan baik. Yang kedua, jika Anda ingin menggunakan fitur chat, mohon menggunakan dengan bijak. Anda tidak diperkenankan untuk memberikan postingan yang tidak terkait dengan materi. Kita juga melaksanakan live di Facebook SMA Kristen 1 Tomohon yang nantinya Anda juga bisa melihat rekamannya. Bagi Anda yang kemarin berhalangan atau tidak mengikuti kegiatan pada saat hari pemaparan materi pada hari pertama dan kedua, Anda bisa melihat kembali pemaparan materi pada channel YouTube dari SMA Kristen 1 Tomohon. Ada materi pada hari pertama dan hari kedua. Tentunya demikian juga bagi Anda yang kurang jelas atau ada hal-hal yang kurang dipahami pada pelaksanaan MPLS hari pertama dan kedua dapat menonton kembali materi tersebut di channel YouTube SMA Kristen 1 Tomohon. Jangan lupa subscribe dan like supaya channel kita semakin berkembang. Selanjutnya, jika nanti sebentar ada pertanyaan, Anda bisa menggunakan fitur raise hand, mengangkat tangan, atau memberikan pertanyaan pada fitur chat yang disiapkan. Jika ada hal-hal teknis, Anda juga bisa bertanya di WA grup kelas yang sudah dibuat, di mana Anda sudah tergabung di situ. Yang terakhir, diingatkan bahwa fitur share screen hanya diperuntukkan bagi fasilitator, moderator, dan host. Anda dilarang menggunakan fitur ini karena akan mengganggu jalannya kegiatan kita. Kegiatan hari ini hanya satu materi, pemaparan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Bapak Adri Mamoto, sudah bersiap di tempatnya. Selanjutnya diberikan kesempatan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih-Nya dalam kehidupan kita sampai saat ini, orang semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan materi Wiyata Mandala, wawasan Wiyata Mandala, dan sebelumnya saya perkenalkan lagi, nama saya Adri Mamoto. Saya ditugaskan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana. Tentunya harapan kita semua di kondisi ini, kita dalam keadaan sehat dan kita selalu
semangat untuk menghadapi kondisi yang harus kita jalani walaupun di masa yang perlu kita waspadai dan harus kita berdisiplin mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Salam sehat juga dan selamat pagi kepada orang tua atau wali peserta didik yang mungkin mengikuti akan kegiatan MPLS di pagi hari ini, dan saya akan memberikan semaksimal mungkin materi wawasan wiyata mandala, dan saya diawali ini dengan memperkenalkan kondisi atau lingkungan sekolah kita di mana SMA Kristen 1 Tomohon adalah sekolah yang ada di Kota Tomohon, dan kondisi yang ada perlu saya sampaikan bahwa SMA Kristen 1 Tomohon mempunyai fasilitas pembelajaran yang memadai, dan perlu saya sampaikan bahwa jumlah rombel kelas saat ini di tahun pelajaran 2020-2021 ada sebanyak 26 rombel, dan untuk kelas 10 ada 9 rombel. Dan fasilitas yang ada di sekolah kita tentunya ada yang kita tempati atau melaksanakan kegiatan ini adalah ruang atau gedung serbaguna, dan sekolah kita mempunyai 3 laboratorium IPA, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi. Dan TIK ada 4 ruang yang sudah disiapkan dan sudah digunakan untuk laboratorium dan ruang TIK. Dan sarana yang lain di sekolah kita ini ada perpustakaan dan tempat cuci tangan yang ada di SMA Kristen 1 Tomohon yang sangat kita butuhkan sampai saat ini, dan seterusnya. Itu sudah diusahakan dari 2 tahun lalu, ada sebanyak 29 wastafel. Dan juga sarana yang lain yang menunjang proses pembelajaran untuk ekstrakurikuler, ada marching band, ada kulintang, ada futsal, volleyball, dan basketball. Dan sarana-sarana yang lain yang menunjang pembelajaran yang ada di SMA Kristen 1 Tomohon, juga kantin yang siap saji yang sudah disiapkan oleh sekolah, dan juga ada koperasi sekolah. Sekira secara singkat saya berikan gambaran kondisi lingkungan sekolah kita secara umum. Tentunya sekolah kita ini adalah sekolah yang boleh memberikan kontribusi yang besar untuk masyarakat
lebih khususnya di Kota Tomohon. Peserta didik yang saya banggakan dan saya sangat harapkan bahwa saat ini kita sudah siap untuk menerima atau kita sama-sama akan belajar dan memahami sebenarnya apa itu wawasan Wiyata Mandala. Sesungguhnya wawasan Wiyata Mandala ini berhubungan erat dengan kondisi lingkungan yang ada di sekolah kita, bahkan di luar sekolah kita, di mana wawasan yang artinya suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan Mandala, di mana tempat atau lingkungan Wiyata Mandala ini adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur dalam Wiyata Mandala tentunya pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3, antara guru dan orang tua peserta didik harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. 4, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan, pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua, pandangan hidup atau kepribadian, 3, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan sebagai Maha Pencipta. 4, kemampuan kita untuk berkarya. Fungsi sekolah adalah suatu tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. 1, ada guru, ada peserta didik, menghasilkan proses pembelajaran yang tertib. 2, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. 3, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Prinsip dasar dari sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal, atau keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan.
Untuk itu sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik atau guru. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholder-nya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan, mendapatkan transfer pengetahuan atau transfer of knowledge, maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan inteligensia, dan juga kemampuan fisik. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa atau peserta didik. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligency dari Howard Gardner yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah, maupun kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik atau berolahraga, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. 5. Sekolah sebagai lembaga pendidikan potensi di luar inteligensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama sebagai kelompok, dan lain-lainnya. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak kepribadian, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta tanah air, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. 8. Sekolah sebagai wahana kedewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapat sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Penggunaan sekolah.
Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat satu, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4, propaganda politik atau kampanye masuk ke dalam lingkungan sekolah. 5, syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif. Selanjutnya, penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. 2, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan wiyata mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. 4, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan peserta didik yang bermasalah. 6, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi peserta didik. 7, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. 8, pengembangan logika para peserta didik, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, atau informasi ataupun penemuan para ahli. 9, mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. 10, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Selanjutnya, kita lihat tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal melaksanakan wiyata mandala. Yang pasti bahwa penanggung jawab di sekolah adalah pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah. Adalah pimpinan utama yang bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dengan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan wiyata mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan. Pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana-prasarana, perangkat lunak, peraturan-peraturan, tata tertib,
tata upacara, dan lainnya. 4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, yaitu kepala sekolah, pendidik atau guru, orang tua siswa, dan peserta didik. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kegiatan-kegiatan kesenian, kerohanian, dan olahraga, juga yang lainnya. Mekanisme dalam melaksanakan Wiyata Mandala ini. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu ada upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul, sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, berkelanjutan. Yang pertama adalah tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui A. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar peserta didik merasa nyaman dan menyenangkan, dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan peserta didik untuk hal-hal yang negatif. B. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf, pegawai, dan peserta didik, serta penduduk di sekitar sekolah. C. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan rahasia terhadap kegiatan peserta didik di lingkungan sekolah. D. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MPLS, kalau dulu dikenal dengan MOS. Kalau sekarang dengan kondisi ini tentu tidak ada peserta didik kelas 10 yang dikumpulkan di sekolah, otomatis sudah terhindar dari kondisi ini. E. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya. G. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa libur sekolah. H. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah atau usai jam pelajaran di sekolah. 2. Tahap represif adalah satu upaya untuk menindak peserta didik yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif ini seperti A. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Berikut, melibatkan orang tua atau pendidik untuk pembinanya. B. Membatasi areal tempat terjadinya aksi. C. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. D. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. E. Melakukan lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara
hukum. F. Mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan, baik guru, pegawai, dan peserta didik. G. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Itulah wawasan Wiyata Mandala secara umum. Saya sudah sampaikan kepada peserta didik kelas 10, mudah-mudahan Anda dengan pemaparan ini secara singkat, Anda sudah bisa memahami sebenarnya untuk kita belajar di sekolah ini, kita harus mengenal persis apa sebenarnya Wiyata Mandala, dan harus kita jalankan semua warga sekolah, dan mudah-mudahan di masa pandemik ini kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan senantiasa Tuhan memberkati kita, walaupun kondisi ini tetap kita semangat, dan Anda peserta didik belajar di rumah, tentunya sudah diingatkan tadi, kita harus jujur, kita harus berdisiplin, dan kita mampu untuk mengikuti proses pembelajaran walaupun kita berada di rumah. Dan mudah-mudahan dari jumlah peserta didik kelas 10 yang 267 peserta didik boleh mengikuti kegiatan di pagi ini. Tentunya harapan kami sebagai pimpinan sekolah, seluruh guru-guru, kita semua boleh memberikan kontribusi yang baik di dalam proses belajar mengajar, walaupun dengan cara yang tidak seperti biasa, dan tantangan yang kita semua hadapi, tentunya itu menjadi suatu semangat dan memberikan kontribusi yang baik bagi sekolah kita, terutama kepada peserta didik. Itulah materi wawasan Wiyata Mandala di pagi hari ini telah selesai. Disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Ya, demikian pemaparan dari Bapak Adri Mamoto, Sarjana Pendidikan, terkait dengan materi wawasan Wiyata Mandala. Anda sekarang diberikan kesempatan, jika ada pertanyaan, silakan Anda menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung, atau Anda juga bisa menggunakan fitur chat dari aplikasi Zoom Meeting ini untuk bertanya materi yang sudah disampaikan tadi. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, silakan Anda bertanya. Sambil menunggu pertanyaan, diingatkan kembali bagi Anda yang belum mengambil daftar hadir secara online untuk segera mengisinya. Disampaikan juga bahwa materi kita ini ada rekamannya di channel YouTube SMA Kristen 1 Tomohon. Oke, ada pertanyaan dari kelas IPS 1, Joel Beni Alfris Lego. Pertanyaan,
untuk kegiatan kesenian ada apa saja? Untuk kegiatan kesenian. Ya, sudah bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih kepada Yoel. Untuk kegiatan kesenian yang ada di SMA Kristen 1 Tomohon, yang jadi the best untuk SMA Kristen 1 Tomohon adalah choir-nya. Dan yang lain adalah ada tari kreatif, ada solo gitar, ada ya berhubungan dengan vokal group ataupun yang bintang vokalia dan ya kulintang juga termasuk di sana. Untuk kulintang di SMA Kristen Tomohon sudah berapa kali mendapatkan penghargaan, bahkan sudah sampai ke tingkat nasional untuk grup kulintang. Juga ada tim yel-yel. Tim yel-yel untuk SMA Kristen Tomohon sampai saat ini sudah sampai di tingkat provinsi. Dan baru-baru ini juga tim yel-yel di tahun 2019 yang terakhir mendapatkan peringkat di tingkat provinsi. Dan untuk choir tentunya dilaksanakan di sekolah kita dan prosesnya itu dari kelas 10. Jadi jika peserta didik yang punya bakat atau talenta di dalam bernyanyi bersama, ya tentunya di paduan suara, tentunya akan diberikan kesempatan untuk mendaftar dan di sana akan diseleksi baru mengikuti latihan-latihan sesuai yang ditetapkan atau jadwal yang dikeluarkan dari sekolah. Sekian dulu, terima kasih. Ya, demikian jawaban dari Bapak Adri untuk Joel kelas IPS 1 yang sudah bertanya. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan berikut dari kelas IPS 3, Leontino Supit. Bertanya, Bapak kalau kegiatan kerohanian apa saja? Kemudian ada juga pertanyaan dari IPS 1, Lex Deo Kilie Prasetyo. Permisi saya mau bertanya, apakah kalau ada waktu luang boleh pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi-informasi terkait pembelajaran? Oke, untuk sementara sudah ada 2 pertanyaan, disilakan Bapak Adri untuk memberikan penjelasan. Ya, terima kasih kepada Leontino Supit, orang Kamasi lewat ini Kang, kitab Pebirman ini. Tentunya kegiatan kerohanian, yang pertama di sekolah kita ini, setiap pagi itu, pertama itu wajib warga sekolah untuk ikut ibadah pagi. Jadi setiap pagi kita beribadah, bahkan kalau untuk setiap sesi pembelajaran, pergantian pembelajaran, kita selalu ada diawali dengan sebelum belajar, diawali dengan dituntun atau kita berdoa sampai di akhir pembelajaran. Dan untuk kegiatan kerohanian lainnya, tentunya
di sekolah kita ini ada organisasi siswa intrasekolah. Di bawah OSIS, di situ dikembangkan ada Sekbid. Sekbid 1 itu berhubungan dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di Sekbid 1 ini, di sana ada program-program yang sudah direncanakan di OSIS untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan kerohanian dan juga kerjasama dengan OSIS dari peserta didik ikut di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian di luar, misalkan pelsis di luar sekolah, itu termasuk ekstrakurikuler. Dan kalau di dalam tentunya kegiatan-kegiatan dilaksanakan ada ibadah-ibadah khusus yang program OSIS dan mengundang hamba Tuhan untuk memimpin kegiatan tersebut ataupun hanya dalam bentuk ibadah. Yang selanjutnya pertanyaan dari Lex Deo. Lex Deo, ya ini pertanyaan juga yang sangat baik dan justru pertanyaan ini semua warga sekolah wajib untuk ke perpustakaan, apalagi pada waktu kondisi lowong atau tidak ada proses pembelajaran yang ada di kelas. Dan bukan cuma peserta didik, tetapi juga semua warga sekolah seharusnya itu wajib, kalau kita tidak ada pekerjaan lain, juga dengan guru-guru, sampai dengan kepala sekolah, itu kita harus ke perpustakaan. Karena di perpustakaan itu adalah sumber belajar kita. Dan perpustakaan setiap hari jam kerja itu dibuka dari pagi sampai pulang sekolah. Terima kasih. Oke, demikian sudah dijawab oleh Bapak Adri. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Dari MIPA 3, Alexander Lengkei bertanya, permisi kalau boleh tanya, apakah seorang siswa dapat mengikuti lebih dari satu ekskul? Itu dari Alexander Lengkei, MIPA 3. Kemudian dari MIPA 3 juga, Angel Tuuk. Saya ingin bertanya untuk choir atau paduan suara, apakah bisa bergabung apabila kita sudah masuk dalam organisasi choir di luar sekolah? Itu pertanyaan dari Angel Tuuk, kelas 10 MIPA 3. Kemudian dari Deskanso Masih, MIPA 1. Bertanya, kegiatan olahraga apa saja? Pertanyaan dari Deskan Somasi, kelas 10 MIPA 1. Kemudian ada pertanyaan dari Elizabeth Usman, kelas 10 MIPA 4. Bapak izin tanya, kalau kegiatan pramuka ada apa saja? Kelas MIPA 4, Elizabeth Usman bertanya tentang kegiatan pramuka apa saja. Kemudian ada pertanyaan dari Jarvis Ponto, tidak mencantumkan kelas. Saya ingin bertanya, apakah di kegiatan kesenian ada band sekolah? Itu dari Jarvis Ponto. Kemudian dari Elsa
Lina Tampi, kelas 10 MIPA 5, bertanya, Bapak, apakah sementara pembelajaran via daring tidak ada kebijakan masuk lab secara langsung, misalnya diatur secara sesi? Demikian beberapa pertanyaan dari peserta didik dari rumah. Disilakan Bapak Adri untuk memberikan penjelasan. Ya, terima kasih atas respon dari peserta didik. Yang selanjutnya di sini Angel Alexander Lengke. Jika siswa sudah ikut satu ekskul, dari sekolah mengharapkan Anda ini, jadi Anda ikut sebenarnya satu ekskul saja. Karena berdasarkan pengalaman, kalau Anda terlalu banyak mengikuti banyak ekskul, waktu Anda untuk belajar, itu Anda tidak bisa mengaturnya. Tetapi dimungkinkan juga Anda bisa ikut lebih dari satu apabila Anda mampu untuk membagi waktu antara ekskul atau kegiatan ekstrakurikuler dengan proses pembelajaran Anda di dalam kelas itu juga seimbang. Justru harus lebih baik. Jadi dari pihak sekolah juga membuka, Anda bisa ikut lebih dari satu ekskul atau Anda mampu untuk melaksanakannya. Saya kira itu untuk Alexander, dan yang berikut adalah dari Angel. Angel menanyakan apa bergabung di choir dari luar sekolah, kong boleh lagi di ya, saya ingin bertanya, ada di paduan suara di luar sekolah, apakah bisa bergabung bila kita sudah masuk dalam organisasi yang ada di luar sekolah? Ya, paduan suara di luar sekolah. Pasti bisa. Justru Anda sudah punya pengalaman di luar sekolah, Anda juga diharapkan untuk bergabung dengan choir yang ada di sekolah, agar supaya untuk pengalaman yang Anda dapatkan di luar sekolah, itu juga Anda berikan di choir di dalam sekolah. Dan itu adalah suatu yang memberikan nilai plus buat Angel dengan teman-teman yang lain, agar supaya choir di sekolah kita ini semakin hari semakin lebih baik. Terima kasih. Yang berikut dari Deskanso. Bapak, kegiatan olahraga apa saja? Ya, tadi sebagian kecil saya sudah singgung. Kegiatan olahraga di Semaker 1 ini pada intinya hampir semua kegiatan atau lomba-lomba berhubungan dengan olahraga, SMA Kristen 1 Tomohon sering terlibat di dalamnya. Tetapi fokus atau yang lebih ada latihan-latihan atau termasuk ekstrakurikuler di olahraga. Yang pertama adalah ada basketball, ada volleyball, ada futsal,
ada bulu tangkis, ada tenis meja, dan bela diri yang secara umum adalah karate, dan juga bekerja sama dengan pihak luar adalah renang, karena orang di sini di Semaker 1 tidak ada kolam renang, jadi olahraga renang juga tetap dikembangkan di SMA Kristen 1 Tomohon. Juga dengan olahraga-olahraga yang lain, yang apalagi kalau basketball itu SMA Kristen 1 Tomohon sudah pernah sampai di tingkat nasional, yaitu 3-on-3 dilaksanakan di Surabaya. Jadi SMA Kristen 1 Tomohon tidak pernah terlepas dari kegiatan-kegiatan olahraga, bahkan undangan-undangan dari sekolah luar pun dari SMA Kristen 1 Tomohon selalu dan sering berpartisipasi di dalamnya. Terima kasih. Yang berikut adalah Vincent Tumewu. Oh, tidak ada. Ya, Elizabeth, Bapak izin tanya kalau kegiatan pramuka apa saja. Ya, di SMA Kristen 1 Tomohon, kegiatan pramuka itu semuanya dilibatkan seluruh warga sekolah. Jadi pertama itu pramuka itu adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib dan semua warga SMA Kristen 1 Tomohon terlibat di dalamnya. Dan kegiatan yang dilaksanakan tentunya karena kondisi yang ada di Semaker ini jumlah peserta didik cukup banyak, jadi itu dibagi. Dan rutin ada pengurus pramuka dan juga pembina. Jadi ada pembina wanita, ada pembina pria. Jadi ada guru pembina wanita, ada guru pembina pria, dan juga ada pelatih. Pelatih yang mempunyai sertifikat untuk membantu di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepramukaan. Yang pertama tentu secara umum bagaimana pelatih memberikan pelatihan-pelatihan, bahkan dari OSIS, pembina OSIS, memberikan pelatihan-pelatihan kepada peserta didik, lebih khusus di peserta didik kelas 10. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, ada kegiatan-kegiatan yang ikut di tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Dan kalau kegiatan rutin untuk setiap minggu di sekolah melaksanakan pertemuan terutama kepada pengurus-pengurus anggota pramuka inti untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan ekstrakurikuler. Contoh, satu saat akan ada kegiatan yang harus dilibatkan secara umum atau kepada seluruh siswa. Jadi itu ada satu waktu di setiap semester itu dilaksanakan di sekolah kita. Jadi misalkan ada pelatihan, ada perkemahan, ada hiking, dan lainnya. Dan tentunya masih banyak yang diharapkan lewat kegiatan pramuka itu memberikan kontribusi yang
besar kepada peserta didik, terutama untuk pendidikan karakter bagi peserta didik. Terima kasih. Yang berikut, Jarvis Ponto. Kegiatan kesenian ada band di sekolah. Ya, di SMA Kristen Satomohon mempunyai salah satu kegiatan yang saya tidak singgung tadi, ada band. Walaupun memang karena alat band itu harus sebaiknya lengkap, jadi juga peserta didik yang punya bakat di band, mereka menambah alat yang mereka punya dan mereka sama-sama dipadukan di sekolah dengan alat yang ada di sekolah untuk jadi satu grup band. Dan band yang ada di sekolah ini, atau karena kan bergantian, jadi kalau yang kelas 12 sudah lulus, berarti adik kelas yang menggantikan. Dan selama ini band kita ini selalu memberikan kontribusi yang baik di dalam sekolah, bahkan berkompetisi di luar sekolah. Terima kasih. Yang berikut adalah Elsa. Elsa menanyakan, sementara pembelajaran via daring, tidak ada kebijakan masuk lab secara langsung, misalkan atur secara sesi. Ya, terima kasih. Untuk sementara ini, untuk masuk lab, karena ini kondisi yang orang sama-sama hadapi ini, kemungkinan belum bisa. Jadi kalau untuk masuk lab itu belum bisa. Mungkin kalau nanti ada kebijakan, itu pun baru memperkenalkan. Boleh memperkenalkan secara langsung itu, tapi nanti akan diatur oleh guru mata pelajaran masing-masing. Misalkan saya mengajar kimia, jadi dari guru kimia akan boleh memperkenalkan bahwa di laboratorium kimia alat-alat ini, tata tertib seperti ini, ya. Jadi itu yang mungkin masih boleh dilaksanakan pada kondisi saat ini. Karena kalau di laboratorium itu ya kita harus mempersiapkan dengan baik dan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kalau memang ada sesi-sesi begitu, cukup lama, karena di laboratorium itu harus Anda siapkan sebaik mungkin, baru Anda siap dan diperkenankan masuk laboratorium. Terima kasih. Berikut ada Justin Limbat. Tadi dikatakan lingkungan sekolah harus bebas rokok bagi semua pihak. Apakah itu termasuk guru, dan apakah bila guru merokok akan dikenakan sanksi? Pasti. Di SMA Kristen Satomohon, di dalam lingkungan sekolah tidak diperkenankan baik guru, apalagi peserta didik, merokok di lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah, bukan cuma di boleh kote kita di hook sekolah. Nah, pokoknya di dalam lingkungan sekolah tidak dibenarkan guru siapa saja, apalagi peserta didik, merokok di lingkungan sekolah. Terima kasih. Yang berikut ada pertanyaan dari Nabila. Bapak boleh tanya, bagaimana prosedur ketika ada kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah, tapi mengatasnamakan sekolah? Nah, pertanyaan yang sangat baik. Tentunya di sekolah kita ini punya aturan. Jadi sekolah kita
sangat merespon atau memberikan satu penghargaan yang sangat besar kepada peserta didik apabila peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di luar, mengatasnamakan sekolah, tetapi itu tetap ada aturannya. Yang pertama, tentunya misalkan ada satu kelompok, contoh yang banyak jadi itu basketbal, ingin berlomba di satu sekolah A, itu tetap awalnya harus, apalagi menamakan atas nama sekolah, tetap harus melapor ke pihak sekolah lewat pembina OSIS. Semua harus melapor lewat pembina OSIS, dan di sana pembina OSIS akan memfasilitasi Anda untuk ditindaklanjuti. Dan sekolah juga akan bertanggung jawab untuk itu, karena itu buat di luar sekolah. Dan apalagi memang dari pihak sekolah yang akan memberikan keluasan, atau memang dari sekolah yang program sekolah, yang pasti sekolah bertanggung jawab penuh atas apa yang akan dilaksanakan untuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Ekstrakurikuler apa saja? Di bidang kesenian, kepramukaan, atau olahraga dan lainnya, tetap selalu di bawah koordinasi oleh pembina kesiswaan. Terima kasih. Masih ada ini. Bapak, kalau kegiatan PMR ada apa saja? Ya. Kegiatan PMR yang ada di SMA Kristen 1 Tomohon sampai saat ini tetap berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan PMR yang paling kecil dilaksanakan tentunya ada koordinasi selalu dengan pembina OSIS atau Wakasek kesiswaan, juga tentunya di Sekbid yang ada di OSIS, dan mereka selalu melaksanakan kegiatan hampir tiap hari, atau boleh dikatakan tiap hari. Yang pertama UKS. UKS ini yang berperan di dalamnya tentunya anggota-anggota PMR itu setiap hari. Dan kegiatan-kegiatan yang lain adalah mereka senantiasa memberikan kontribusi untuk seluruh warga sekolah. Jadi dari PMR ini sudah dilatih dan dipersiapkan untuk penanggulangan secara dini atau darurat apabila ada yang sakit, ada yang celaka karena kegiatan ekstrakurikuler, dan mereka setiap periodik, setiap minggu melaksanakan pertemuan-pertemuan dalam rangka kegiatan PMR, dan kegiatan PMR yang mereka lakukan sampai saat ini sampai di tingkat nasional. Kalau di Pramuka itu Jambore, kalau di PMR ini biasanya di tingkat provinsi PMR SMA Kristen 1 Tomohon ikut di dalamnya. Contoh bagaimana penanggulangan pada orang yang celaka, atau bagaimana yang tidak sadarkan diri atau pusing. Itu dilomba-lombakan setiap tahun, dan SMA Kristen 1 Tomohon selalu memberikan yang terbaik, pada umumnya selalu mendapatkan juara umum. Yang berikut,
Anneli Supit. Untuk mengikuti ekskul lebih dari satu sudah termasuk dengan ekskul wajib atau belum? Ya, jadi yang dimaksudkan tadi hampir sama yang ditanyakan dari teman Anda tadi. Jadi kalau Anda mau ikut lebih dari satu, otomatis kalau yang pramuka itu wajib, dan juga bisa Anda misalkan ikut di choir. Karena kalau pramuka itu wajib. Dan kalau di choir, setidak-tidaknya Anda harus bagi waktu, jangan lagi Anda mau ke misalkan ke marching band. Apalagi kalau marching band itu menggunakan atau waktu yang cukup banyak, tersita waktu untuk Anda itu untuk marching band banyak, jadi usahakan bisa juga ekskul yang mungkin di pengetahuan atau misalkan Anda ekskul matematika atau fisika atau kimia. Jadi ada ekstra, ada juga untuk pengetahuan. Jadi untuk kesiapan nanti itu disiapkan untuk ikut kalau dulu bilang Olimpiade Sains, sekarang KSN ya. Ya. Jadi boleh untuk ekstrakurikuler, tetapi untuk juga persiapan KSN yang saya sebutkan tadi. Oh, masih ada ini. Masih ada, Kute. Alexandro Roring Pandey. Saya mau bertanya, apakah perpustakaan ada buku sejarah? Yang pasti di perpustakaan ada buku sejarah. Tapi buku sejarah yang bagaimana ini? Buku sejarah paket atau buku sejarah yang umum. Jadi nanti dikonfirmasi lagi ya. Jadi di perpustakaan memang juga ada yang sudah lengkap, tetapi jumlahnya kurang. Jadi mungkin ada peserta didik yang tidak dapat karena jumlahnya kurang. Jadi yang saya maksudkan di sini, jumlah peserta didik misalkan 267, bukunya cuma ada 220. Nah, jadi itu tetap sekolah berusaha atau mengupayakan agar supaya peserta didik boleh mendapatkan buku masing-masing untuk setiap mata pelajaran itu ada. Apalagi di proses pembelajaran daring saat ini. Jadi buku sejarah itu ada, tapi mungkin yang saya sampaikan tadi belum cukup. Jadi mohon dimengerti untuk hal itu. Selanjutnya ini Naftali. Naftali tanya, lomba apa saja di sekolah? Ya, kalau berbicara lomba yang ada di sekolah selalu setiap tahunnya ada lomba, baik intern bahkan ekstern atau dari luar sekolah. Jadi ada juga lomba kalau di dalam sekolah tentunya berhubungan dengan pembelajaran atau dengan kondisi ruang kelas atau lomba kelas dan lainnya. Ada kesenian dari idol, ada paduan suara antar kelas, ada bintang vokalia, ada vokal group dan lainnya. Itu kalau di dalam sekolah. Dan kalau di luar sekolah saya sudah sampaikan tadi, hampir semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah yang mengundang SMA Kristen Satu Tomohon
pada umumnya SMA Kristen Satomon melibatkan diri di dalamnya. Jadi di SMA Kristen Satomon kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang siap diikut lomba, SMA Kristen Satomon selalu ikut di dalamnya. Jadi banyak kegiatan. Kalau Anda sudah datang di sekolah, Anda lihat piala-piala itu sebagian kecil yang dipajang, piala yang ada di gang atau di dekat ruangan guru. Di situ dibuktikan bahwa SMA Kristen 1 Tomohon banyak mengikuti lomba-lomba baik di tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Terima kasih. Lanjut, ini Riani. Ya, tidak ada. Ini Mika. Saya ingin bertanya, kalau mengikuti lebih dari satu kegiatan olahraga, apa bisa? Ya, saya sudah sampaikan tadi, kalau Anda akan ikut, misalkan Anda sudah ikut di basketball, bisa juga Anda ikut misalkan di futsal atau di volleyball, tetapi saran dari sekolah selalu Anda fokus pada satu kegiatan saja. Jika Anda mampu untuk ikut lebih dari satu, silahkan. Tetapi konsekuensinya Anda harus tahu dan siap membagi waktu untuk kegiatan olahraga atau ekstrakurikuler dan diseimbangkan dengan proses belajar Anda di sekolah. Jadi jangan cuma kegiatan olahraga yang Anda pentingkan, yang Anda pikirkan tiap hari, tetapi kegiatan proses belajar mengajar Anda abaikan. Tidak boleh seperti itu. Ya, terima kasih. Lanjut, Vini Pandey. Bapak, saya ingin bertanya, apakah jika mengikuti salah satu ekskul itu bergabung dalam lomba atau hanya sebagai pengembangan minat dan bakat saja? Tidak demikian. Jadi, kalau Anda ikut ekskul, tergabung dalam satu lomba atau yang Anda maksudkan di sini cuma sebagai pengembangan minat dan bakat, tidak demikian. Karena selain pengembangan minat dan bakat, itu diharuskan kepada seluruh peserta didik. Tetapi untuk lebih khusus, Anda ikut ekskul itu, jadi itu selain yang saya sampaikan tadi pengembangan minat dan bakat, itu juga dipersiapkan untuk Anda ikut kompetisi atau lomba-lomba yang nantinya dilaksanakan baik dari sekolah-sekolah yang lain atau di tingkat kota, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Terima kasih. Lanjut, Solideo Manopo. Apakah PKS itu mengenai lalu lintas? PKS itu ada hubungannya tentunya dengan lalu lintas. Dan untuk saat ini memang PKS yang ada di Semaker 1 ini bukan belum ada, tetapi ada, boleh dikatakan ada jeda untuk berapa tahun ini. Karena untuk PKS itu harus berkomunikasi langsung dengan pihak kepolisian. Dan PKS itu berhubungan dengan lalu lintas adalah berarti mereka sebagai PKS bertugas untuk mengamankan lingkungan sekolah berhubungan dengan jalan yang ada di depan sekolah.
Kalau di Semangkar 1 tentu di depan sekolah banyak kali macet, ya PKS ini yang bertugas untuk kendaraan-kendaraan yang lewat di jalan supaya jadi lancar, PKS ini yang berperan di sana. Jadi berhubungan dengan lalu lintas. Mudah-mudahan di tahun ajaran ini PKS itu di sekolah kita akan ada lagi. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan Nathanael. Marching band apakah dari kelas 10 sampai kelas 12 tetap terpanggil untuk tampil? Pasti. Selama masih peserta didik SMA Kristen 1 Tomohon, bahkan sudah menjadi alumni SMA Kristen 1 Tomohon, sangat terbuka untuk tetap ikut dalam marching band atau tampil di kegiatan-kegiatan lomba marching band. Jadi dengan alumni saja banyak berpartisipasi untuk ikut, apalagi peserta didik kelas 10 sampai kelas 12, tentunya disilahkan untuk ikut atau di ekskul ini secara terbuka untuk kelas 10 sampai kelas 12. Terima kasih. Masih ada ini. Bapak mau tanya, ekskul paling terpenting ekskul apa? Semua penting. Ekskul yang ada di SMA Kristen 1 Tomohon itu semua penting. Tergantung dari peserta didik mau pilih yang mana. Jadi tidak ada yang bilang, oh ini tidak terlalu penting. Yang ini penting. Semua penting. Berdasarkan itu bakat minat Anda. Jadi kalau Anda misalkan mau pilih, saya pilih yang TIK. Berarti bakat Anda memang di sana. Saya pilih kimia. Berarti bakat Anda memang di kimia. Maksudnya Anda lebih suka atau lebih care untuk belajar kimia. Bukan berarti karena pandai, tidak. Di ekskul ini bukan karena Anda dianggap pandai, Anda dipilih ikut di sana. Nah, tidak begitu. Jadi kalau Anda memang suka dengan ekskul A, ekskul B, siapa saja bisa. Asal Anda ikuti dengan serius. Jadi bukan berarti karena Anda mahir di A, oh dorang-dorang jo yang akan ikut di ekskul itu. Tidak demikian, karena di sekolah itu juga harus ada pembinaan secara menyeluruh, bukan cuma pilih-pilih. Maksudnya seleksi itu ada, tetapi semua juga berhak untuk ikut di dalamnya. Apabila peserta didik memang menginginkan di ekskul A atau B, disilahkan. Saya kira itu. Nah, ada mungkin yang main-main ini. Gitar solo lombanya sampai tingkat apa saja Bapak? Ya, dari Alfandi, Kainde. Gitar solo ini dilombakan di FL 2 SN. Gitar solo sampai di tingkat nasional. Jadi Alfandi, gitar solo ini itu dilombakan sampai di tingkat nasional. Jadi pertama itu diseleksi di tingkat dinas cabang. Jadi kalau di Tomohon, dinas cabang Tomohon Minahasa, baru di tingkat provinsi, baru di tingkat nasional. Saya kira jelas. Lanjut dari Yoel.
Torang iko kegiatan-kegiatan sekolah, kong nak iko mapel, apa torang penilai mobil saya. Kalau itu dari diri Anda sendiri, dari peserta didik sendiri. Jadi makanya tadi dianjurkan Anda ikut kegiatan itu, apalagi eskul yang ada di sekolah, Anda harus pikirkan matang-matang, jangan teman ajak ikut A, ikut. Teman ajak ikut B, ikut. Tidak memperhatikan lagi pelajaran yang Anda harus terima di sekolah atau dari guru mata pelajaran. Karena yang utama adalah Anda belajar di sekolah adalah menerima pengetahuan dari guru-guru. Dan pelengkapnya adalah ekstrakurikuler atau eskul. Jadi apa yang Anda tanyakan ini dari Yoel ini tergantung dari peserta didik masing-masing. Terima kasih. Kurang salah-salah tindis ini, itu di bawah ini. Berarti sudah stop. Oh masih ada ini. Nah, di sini dikatakan, apa ini tanya? Oh, Bapak, eskul wajib cuma pramuka? Ya, yang eskul wajib adalah pramuka. Pramuka diwajibkan untuk seluruh peserta didik untuk ikut eskul pramuka. Karena pramuka itu adalah eskul wajib yang harus diikuti oleh peserta didik dan itu berpengaruh pada kenaikan kelas Anda. Karena wajib itu harus. Kalau Anda tidak ikut eskul pramuka, boleh saya katakan Anda tidak akan naik kelas. Karena ekskul pramuka itu wajib. Kalau yang lain itu pelengkap untuk Anda ikut di dalam proses belajar Anda di sekolah jadi pelengkap. Tetapi ekskul itu juga bukan berarti maksudnya pilih mana-mana kita nih mau ikut. Seharusnya setiap peserta didik ada ikut ekskul yang lainnya. Tetapi jangan borong-borong. Seperti yang saya bilang tadi. Ya, saya kira demikian. Oke, demikian beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak Adri Mamoto selaku narasumber. Beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan. Yang terakhir mungkin nanti ada pertanyaan yang bisa dijelaskan terakhir, ini yang terakhir, masalah pendanaan untuk kegiatan ekskul ini dibebankan kepada sekolah atau seluruh pihak sekolah. Itu tentunya biasa tergantung dari jenis kegiatan apa, misalnya untuk kegiatan-kegiatan lomba, ada yang sepenuhnya dibiayai oleh sekolah. Demikian beberapa pertanyaan sudah kita bahas dan disampaikan kembali kepada Anda yang menggunakan fitur chat bahwa apa yang Anda posting sudah dipantau dan beberapa peserta didik baru akan ditindaklanjuti untuk beberapa postingan yang kurang baik dan kurang mencerminkan karakter yang baik dari seorang siswa. Oke, demikian untuk pembahasan kita pada hari ini terkait dengan wawasan Wiyata Mandala. Disampaikan terima kasih kepada fasilitator Bapak Adri Mamoto, Sarjana Pendidikan. Tuhan berkati dalam tugas setiap hari dalam aktivitas di rumah maupun di sekolah dan dalam pelayanan juga. Disampaikan juga terima kasih kepada Anda semua, peserta didik yang sudah terlibat aktif dalam kegiatan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan semoga akan melengkapi
materi yang sudah diberikan kepada Anda. Kita akan segera menutup kegiatan kita pada hari ini untuk doa penutup. Diundang peserta didik Maharani Pandeirot. Maharani Pandeirot akan menuntun kita semua untuk berdoa tutup. Silakan Maharani. Teman-teman, kita akan mengakhiri kegiatan MPLS kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang bersedia dalam kerjaan surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang sujud menyembah Engkau, seraya mengucap syukur dan banyak limpah terima kasih karena kegiatan kami pada hari ini boleh berlangsung dengan segala baik. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk guru-guru serta panitia yang terlibat dalam kegiatan MPLS ini. Tuhan berikan mereka kesehatan kekuatan agar supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Maharani yang sudah menutup kegiatan kita dengan doa dari Gedung Serbaguna atau Aula SMA Kristen 1 Tomohon. Kami segenap panitia yang bertugas menyampaikan selamat berpisah dan kita jumpa besok hari dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Kristen 1 Tomohon. Tuhan memberkati kita. Shalom.